Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian, selamat pagi. Saat ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Allah Sang Pencipta Langit dan Bumi memberikan kemerdekaan Indonesia melalui para pejuang dengan semangat perjuangan dan pengorbanannya. Pada saat ini, kita pun juga dipanggil untuk terlibat secara aktif dan konstruktif dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebagai wujud pelayanan kita kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saat ini adalah Allah melepaskan kita dari penderitaan. Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Proklamasi harusnya tak berhenti sekedar deklarasi, sebab merdeka mestinya bukan alat propaganda. Indonesia adalah kata kerja, mimpi-mimpi yang harus digubah menjadi nyata. Tanah air adalah petak-petak yang harus diolah. Tanah air adalah lautan yang harus dibelah. Keberanian menjadi panglima, keseriusan sebagai bendera, dan optimisme menjelma sepucuk doa. Karena nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur atas kasih anugerah yang Tuhan nyatakan
kepada bangsa dan negara kami, Indonesia, yang pada saat ini merayakan hari kemerdekaan yang ke-76. Rasa syukur ini juga disertai dengan kerinduan kami untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki, inginkan bagi kami, khususnya dalam kami menghidupi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Dan kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Senang kita bisa berjumpa kembali. Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersuka cita, karena bersama dengan masyarakat Indonesia, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dan rasa sukacita kita ini juga disertai dengan perasaan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menyertai perjalanan hidup berbangsa dan bernegara kita ini selama 76 tahun. Banyak tantangan, rintangan yang dihadapi bangsa kita ini, tetapi masih bisa bertahan. Kita mengingat, Bapak Ibu, sudah 1 tahun lebih bangsa kita ini menghadapi pandemi virus COVID-19. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap memelihara kita. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih mampu menjalani kehidupan kita hari demi harinya. Berbicara mengenai karya pemeliharaan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini membicarakan hal seperti itu, Bapak Ibu. Dikatakan kalau kita
memperhatikan bacaan kita dan juga satu perikop itu berbicara mengenai pembelaan Stefanus. Ya, Stefanus pada waktu itu sedang diperhadapkan di mahkamah agama. Para pemimpin agama Yahudi, Stefanus dituduh bahwa dia itu telah tidak taat, dia itu telah menghina Allah dan juga hukum Taurat. Nah, di sini Stefanus memberikan pembelaannya. Dia mengisahkan, Bapak Ibu, tentang sejarah bangsa Israel. Sebenarnya dalam satu perikop itu ada kisahnya Abraham, Yusuf, hingga Musa. Tetapi bacaan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini, itu berbicara tentang kisah Yusuf. Yusuf mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Yusuf oleh kakak-kakaknya yang iri hati dengannya, ia itu dibuang, dijual ke Mesir, dijadikan budak. Dia pun juga mengalami pengkhianatan, dia difitnah, lalu juga dipenjara. Tetapi Yusuf itu senantiasa disertai, dipelihara oleh Allah. Allah tidak meninggalkan Yusuf, sehingga Yusuf di Mesir malahan dijadikan menjadi seorang perdana menteri, salah satu pemimpin di Mesir oleh Raja Fir'aun. Dan karya Allah inilah dinyatakan melalui hidup diri Yusuf. Yusuf mengalami sebuah penglihatan dan dia diutus Allah untuk mempersiapkan diri memimpin bangsa Mesir menghadapi musim yang sangat menakutkan, yaitu kekeringan dan kelaparan. Dan karena peran dari Yusuf ini, bukan hanya bangsa Mesir yang pada waktu itu bisa selamat, tetapi juga keluarga Yusuf yang ada di tanah Kanaan bisa mendapatkan pertolongan. Mereka datang ke Mesir dan di sana dapat memelihara kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita bisa melihat bagaimana sikap dari Yusuf ini. Dia tidak mengandalkan, menekankan kemarahannya, menekankan sakit hatinya kepada kakak-kakaknya, tetapi dia melihat kehidupannya itu dari kacamata iman. Yusuf melihat memang kakak-kakaknya telah melakukan kejahatan dalam hidup Yusuf. Tetapi Yusuf melihat kalau di balik itu Allah berkarya. Kejahatan yang ada dalam kehidupan Yusuf itu malahan dipakai Allah untuk menyatakan kebaikan, menyatakan karya pemeliharaannya. Dan inilah hal baiknya, karena Yusuf beriman, Yusuf terbuka akan karya Allah. Yusuf dimampukan untuk dapat menjalankan tugas peran yang Allah berikan kepada Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah kenapa Stefanus mengisahkan kisah sejarah bangsa Israel, mengisahkan Yusuf kepada para pemimpin agama Yahudi ketika sedang disidang. Sebenarnya melalui kisah ini, sejarah yang disampaikan oleh Stefanus ingin menegur bangsa Yahudi, bangsa Israel, para pemimpin Yahudi, bahwa lihatlah, bapak-bapak leluhur bangsa Israel, mereka taat, mereka setia, dari Abraham, Yusuf, hingga Musa. Mereka taat setia akan perintah dari Allah. Berbeda terbalik dengan para leluhur bangsa Israel. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka berapa kali melanggar perintah dari Allah. Dan itu bukan hanya terjadi kepada bapak leluhur saja, tetapi kepada mereka saat ini, orang-orang pemimpin Yahudi yang mereka pun tidak taat, mereka yang telah menolak Tuhan Yesus, mereka yang telah membunuh Tuhan Yesus. Dan sinilah yang ingin
Stefanus tekankan pembelaan dirinya. Bukan dirinya yang tidak taat kepada Allah, tetapi malahan orang-orang pemimpin Yahudi, bangsa Israel sendiri, bangsa pilihan itu, mereka yang tidak taat sebagai bangsa pilihan, malah mereka yang membunuh nabi-nabi yang telah Allah utus. Sampai Tuhan Yesus sendiri mereka tolak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, lalu hal apa yang bisa kita tarik melalui firman Tuhan pada pagi hari ini terkait dengan kita saat ini merayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Di sini kita bisa bersama-sama belajar menghayati Bapak Ibu bahwa sebagaimana Allah itu berkarya, karya pemeliharaan Allah itu dinyatakan kepada bangsa Israel, dan di bangsa Indonesia pun kita menghayati, kita mengimani bahwa Allah berkarya. Pemeliharaan Allah tetap dinyatakan dalam bangsa kita ini. 76 tahun sudah dilalui dan di masa-masa tahun-tahun ke depan kita tetap mengimani, percaya Allah tetap berkarya. Dan lalu di sini kita diajak dalam karya pemeliharaan Allah ini di bangsa kita ini, kita diajak untuk ambil bagian. Abraham, Yusuf, Musa diajak untuk ambil bagian, ambil peran dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Dan demikian pun juga dengan kita. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, juga dipanggil Tuhan untuk ambil bagian, peran dalam memelihara kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Setidaknya ada dua hal, Bapak Ibu, hal yang bisa kita refleksikan, kita aplikasikan dalam rangka kita ambil bagian dalam karya pemeliharaan Allah ini kepada bangsa dan negara kita. Yang pertama adalah kita marilah memiliki sikap beriman dan terbuka. Ya, bangsa kita ini memang tentu akan masih menghadapi tantangan, rintangan, persoalan-persoalan masih tetap akan kita hadapi selama orang-orang di dalamnya masih tetap egois. Tetapi kita jangan putus asa. Tapi marilah kita berpengharapan. Situasi pandemi ini, Bapak Ibu, bukan membuat kita berputus asa, kita menjadi apatis terhadap pemerintahan. Tidak. Kita tetap optimis. Kita tetap berpengharapan. Ya sebagaimana tadi, Yusuf, dengan kondisi yang dia alami dalam hidupnya, Yusuf melihat dari kacamata iman. Sehingga kita pun saat ini, di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan negara kita, menghadapi situasi COVID misalnya, kita tetap berpengharapan, tetap melihat dari kacamata iman. Gak mungkin segala sesuatu diizinkan Tuhan, kalau Tuhan tidak memakainya berkarya untuk kehidupan kita semakin lebih baik. Saya jadi teringat Bapak Menteri Luhut kemarin dia bercerita di salah satu berita bahwa salah satu hal yang membuat Indonesia ini harus bersyukur di tengah situasi pandemi ini adalah bahwa kita semakin mandiri. Awalnya obat-obatan itu sebagian besar itu diimpor dari luar. Tetapi karena pandemi sangat sulit mendapatkan obat-obatan, sehingga Bapak Presiden memerintahkan supaya kita produksi sendiri. Nah ini kan momentum Bapak Ibu, bahwa di tengah situasi sulit malah menjadi kesempatan kita untuk semakin mandiri, semakin berpengharapan, menjadikan apa yang kita miliki, potensi, SDM, SDA, kita berdaya gunakan. Nah inilah momen penting. Janganlah kita melihat suatu masalah yang ada dalam bangsa kita ini dari sudut pandang negatif, tetapi positif. Kita harus tetap beriman dan berpengharapan. Terbuka atas segala kemungkinan dan mau bergerak. Kreativitas harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dengan kita turut serta, perhatian, dan juga kalau bisa kita juga menyampaikan teguran kepada sesama kita. Ya, kita bisa belajar dari tokoh Stefanus. Stefanus melayani sebagai seorang diaken,
Tetapi Stefanus pun juga menyuarakan suara kenabian bahwa kita pun ambil bagian terhadap kondisi di sekitar kita. Kalau adanya ketidakadilan ataupun kesenjangan kesejahteraan, ya kita harus turut serta menyuarakan suara-suara kebaikan, keadilan. Di kehidupan kita saat ini, kita bisa ambil bagian. Kita memperingatkan sesama kita memperhatikan sesama kita di tengah situasi pandemi ini kan, misalnya, kita bisa menjadi agen-agen untuk memberikan edukasi, wawasan kepada sesama kita, tetangga kita. Terkadang sulitnya kan gini Bapak Ibu, karena kita diajak untuk perhatian kepada pandemi ini. Dan di situ kita pun juga padahalnya harus belajar mengenai istilah-istilah kesehatan. Nah, itu kan kadang bikin sulit. Tetapi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Bagaimana kita bisa menjadi agen-agen untuk memberikan edukasi, wawasan tentang penanganan pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya kita melayani, tetapi dengan perhatian kita, dengan kadang kita memberikan teguran kepada sesama kita yang tidak menjaga prokes, ataupun memberikan edukasi, wawasan kepada sesama kita, nah itu kan menjadi satu bagian bagaimana kita juga turut serta dalam memelihara kehidupan bersama kita. Baik melalui pelayanan, ataupun dengan edukasi kita memberikan informasi. Berita-berita hoax yang menyebar, jangan diam. Kita pun juga harus ambil bagian untuk menangkalnya. Nah, sesuai dikasih Tuhan, demikianlah dapat kita simpulkan bersama bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita mengimani Allah berkarya dalam kehidupan kita bersama. Dan Allah mengajak kita untuk ambil bagian dalam karya pemeliharaan Tuhan itu. Marilah kita berpartisipasi. Saya, Bapak, Ibu, di dalam kehidupannya masing-masing, kita ambil bagian. Kita ambil bagian dengan penuh pengharapan, iman, kita tidak pesimis tapi optimis, juga disertai dengan keaktifan kita untuk saling memperhatikan, memperingatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu menyadarkan kami, mengingatkan kami bersama bahwa Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami, dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya dalam bangsa dan negara kami ini, Indonesia. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami bersama melalui karya pemeliharaan Tuhan. Dengan rasa syukur ini ya Tuhan, di hari kemerdekaan Republik Indonesia, kami mau bersama-sama menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami, agar kami bisa bersama-sama ambil bagian dalam karya pemeliharaan Tuhan itu. Kami ambil bagian dengan kami bersama-sama senantiasa penuh pengharapan, penuh iman untuk bersama-sama menjalankan kehidupan kami untuk ambil bagian dalam karya dan pemeliharaan Tuhan itu. Melalui kehidupan kami, ataupun melalui pelayanan kami di gereja, kami bisa ambil bagian untuk menghadirkan kondisi damai sejahtera, kesatuan di antara kami semua masyarakat Indonesia dengan rukun, hormat, dan juga saling tolong-menolong, gotong royong, sehingga kehidupan bersama kami ini penuh pengharapan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami dapat melakukannya, menjalaninya, melewatinya dengan penuh pengharapan, dengan penuh penyertaan dari Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, pada saat ini, kami pun juga kiranya dimampukan untuk bisa hadir sebagai orang-orang yang dapat mendukung, memperhatikan, bahkan memperingatkan, menegur sesama kami dalam rangka menjaga kehidupan bersama kami. Berikanlah kami keberanian, berikanlah kami hikmat Tuhan, sehingga kami bisa ambil bagian bukan hanya dalam pelayanan kasih, tetapi juga kasih itu kami nyatakan dengan kami dimampukan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, pada saat ini kami pun juga ingin menyerahkan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari atas hingga paling bawah. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami, Tuhan yang memberikan kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dari para pemimpin kami, sehingga apa yang dikerjakan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Kiranya Tuhan berkati program-program yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya vaksinasi, kiranya bisa berjalan dengan lancar dan pandemi ini bisa segera berakhir. Kami pun juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini ada di garis terdepan dalam mengentaskan pandemi. Para tenaga medis ataupun juga non-medis, relawan,
aktivis, mereka kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikanlah sukacita dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya, dan juga keluarganya Tuhan lindungi. Kiranya Tuhan juga berkati kami, masyarakat, gereja juga yang turut ambil bagian mendukung saudara-saudara kami di garis terdepan. Kiranya kami disadarkan untuk senantiasa saling menjaga prokes kami, saling menjaga satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menahan diri untuk dapat menjaga kebaikan bersama. Bapa yang penuh kasih, kami pun juga ingin menyerahkan kehidupan kami bergereja, khususnya GKJ Kemuliaan, dalam menjalankan pelayanannya, khususnya di luar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikanlah kepada kami hikmat bagaimana gerejamu ini bisa turut serta dalam dialog agama-agama, dalam menciptakan situasi kondusif, damai sejahtera, dan juga menyatakan damai sejahtera Allah melalui kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Pakailah gerejamu ini Tuhan untuk dapat menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah lingkungan sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Yang saya hormati dan kasihi pendeta, penatua dan diaken Majelis Jemaat, segenap jemaat serta simpatisan Gereja Kristen Jawa Kemuliaan. Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Hari ulang tahun yang selalu diperingati dengan penuh sukacita oleh seluruh bangsa Indonesia. Tema yang diusung pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema ini mengandung filosofi yang menggambarkan nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan bangsa yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih, ada pesan optimisme di balik tema tersebut. Indonesia tangguh menghadapi berbagai krisis yang selama ini menerpa, hingga yang terakhir krisis pandemi COVID-19. Namun, Indonesia tetap harus tumbuh dan bangkit dengan berbagai upaya yang dilakukan bersama-sama. Marilah pertama-tama tentu kita mengucapkan terima kasih atas jasa para pahlawan yang telah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua, kita bersyukur
atas kemerdekaan yang kita miliki hingga saat ini, dengan cara turut membangun bangsa dengan yang kita miliki, dan melakukan hal-hal yang sederhana yang dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia lainnya di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku terkasih, pada kesempatan ini, Majelis Jemaat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Jawa Kemuliaan yang dengan disiplin dan penuh kesadaran mentaati peraturan pemerintah dan turut berjuang untuk menghambat penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Terima kasih untuk tetap bertekun beribadah di rumah. Marilah senantiasa kita mendoakan pemerintah kita, bangsa dan negara untuk sejahtera bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan memberkati.